Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, idza nazarta ilal awliya was salihin bi'ainil intiqad wal i'tirad turidta anhum wa hurimta barakatahum li'annahum yataharrakun biharakatin ghairi harakatik wa niyatin ghairi niyatik. Wa idza nazarta ilaihim bi'ainil i'tiqad iqtadaita bihim wahtadaita bihadihim wa sara fika sirruhum. Intaha. Apabila engkau memandang kepada para aulia dan orang-orang saleh dengan pandangan yang mengeritik, dengan pandangan mengeritik, dengan pandangan yang menolak, maka engkau diusir daripada mereka dan engkau ditegah barakah mereka. Li'annahum yataharrakun biharakatin ghairi harakatik, karena para aulia, orang-orang saleh, mereka itu bergerak dengan gerak tidak seperti gerak engkau, dan mereka punya niat seperti bukan niat engkau. Jadi umpamanya ada orang saleh atau aulia Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat sesuatu yang menurut pengetahuan kita sesuatu itu kada cucuk, sesuatu itu kada wajar menurut ilmu yang ada pada kita. Lalu kita melihat mereka berbuat itu, kita mengeritik, kenapa sih dia berbuat macam itu? Nah, bila kita bertindak demikian, kita diusir daripada golongan mereka dan kita ditegah berkah mereka. Sebabnya apa? Mereka itu bergerak bukan seperti gerak kita. Mereka berniat bukan seperti niat kita. Jadi jangan disamakan tingkah laku mereka itu menurut ukuran ilmu yang ada pada diri kita. Wa idza nazarta ilaihim bi'ainil i'tiqad, bila mana engkau memandang kepada mereka dengan pandangan i'tiqad, pandangan mengakui, engkau ikut dengan mereka, engkau dapat petunjuk dengan petunjuk mereka, dan menjalar pada engkau rahasia mereka. Kalau kita ada melihat orang-orang salihin berbuat sesuatu yang menurut kita kurang pantas, menurut kita kurang wajar, tapi kita kadang mengeritik. Nah, kita i'tikad dalam hati bahwa itu mungkin beliau ada ilmunya, mungkin beliau ada niatnya yang kita kada tahu. Nah, kita demikian menyikapinya. Bila kita demikian, kita akan dapat barakah mereka dan kita akan terjangkiti oleh rahasia-rahasia yang ada pada diri mereka itu. Intah. Sebabnya apa? Karena orang-orang aulia Allah, mereka itu bukan nabi. Mereka bukan nabi. Artinya mereka itu kada terpelihara daripada dosa. Orang-orang salihin bukan seperti nabi. Nabi terpelihara daripada dosa. Sedangkan orang saleh kada ada jaminan tertegah daripada dosa. Nah, cuma bedanya orang-orang aulia Allah, orang-orang salihin, kalau mereka itu melakukan dosa, bedanya dengan orang biasa,
Mereka itu kalau melakukan dosa, pertama kada berencana. Kada berencana. Yang kedua, mereka kada mau mengakali. Yang ketiga, mereka cepat tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja perbedaan antara orang-orang aulia Allah dengan orang-orang biasa. Kalau kita biasa mau merencana hendak berbuat dosa. Berbuat dosa berulang-ulang. Nah, tobatnya lambat. Nah, kalau orang-orang salihin, orang-orang aulia Allah, mereka itu mau hanya berbuat dosa, cuma tadi kada ada dalam perencanaannya. Kalau berencananya sengaja membuat dosa, kada ada. Cuma karena memang takdir Allah dia harus berbuat dosa, dia berbuat dosa. Tapi di luar perencanaannya. Nah, jadi bila kita melihat ada misal orang yang dikatakan sebagai orang saleh, dikatakan sebagai aulia Allah, kita lihat mereka berbuat dosa, kita tolak, wali napan itu berbuat dosa, orang saleh napa orang kaya itu gawian. Nah, bila kita bersikap demikian, kita kada akan dapat berkah mereka itu, kada akan dapat rahasia-rahasia yang ada pada diri mereka itu. Aku mengata, ujar pengarang, falyahdhar man yashabuhum wa yujalisuhum minal i'tirad alaihim wal i'radi anhum. Hendaklah hati-hati orang yang berkawan dengan orang-orang salihin, orang yang sekedudukan dengan mereka. Hati-hati daripada mengiktirad, mengeritik atas mereka dan berpaling daripada mereka. Sebagaimana kita punya keuntungan yang banyak bila kita bakawan orang saleh, kita banyak dapat keberuntungan bakawan orang saleh, sekedudukan orang saleh, tapi bahayanya pun ganal juga. Bahayanya apa? Kalau kita nang dekat dengan orang saleh ini ma'iktirat perbuatannya, mewada lawan perbuatannya, mencela lawan perbuatannya. Nah, fa innal i'tirad 'alaihim i'tiradun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mencela atau mengiktirad atau mengeritik atas orang saleh sama dengan mengeritiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tirad 'ala Rasulillah, ma'iktirad atas Rasulullah, i'tiradun berarti mengeritik 'ala Allah azza wa jalla, atas Allah azza wa jalla. Qala Abul Hasan Al-Jawsaqi rahimahullah, alamatus syaqawah ay yurzaqal 'abdu suhbatal 'arifin summa la yahtarimuhum. Tanda seseorang itu celaka, dia diberikan kawan orang yang arif, tapi dia tidak bisa menghormati orang arif tersebut. Nah, ini tandanya orang yang celaka. Ini berkawan orang arif, orang para aulia dekat, lawan orang-orang salihin dekat, tapi dia tidak bisa menghormati mereka. Nah, ini tandanya orang yang celaka. Qala al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-arifun, orang-orang yang arif, yang bagi sayogianya ayyu amalu bisidqi, orang-orang yang arif itu mestinya dikawani, didekati dengan jujur, jangan hendak mengkhianati, mendustai. Li'annahum la yaqbaluna talbis, karena mereka tidak menerima akan pengelabuan. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat waktu itu makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Lalu ujar Nabi, jam makan tangan kanan apa tangan kiri? Laki-laki tadi menjawab, tangan kanan ulun sakit wahai Rasulullah. Padahal kada, cuma karena supan ditagur pada sakit. Sakit bujuran sampai mati kada mau ambil sakitnya. Kenapa? Karena orang-orang semacam Rasulullah dan para aulia Allah, mereka tuh kada kabar didustai macam itu.
Mereka kada menerima akan pengelabuan itu. Annahum la yaqbaluna talbis wa yamizunal kalam as-sidqa minal kadhib, dan mereka membedakan kalam yang benar daripada dusta. Kama tamizu anta, sebagaimana engkau membedakan bainal hulwi wal hamid, antara yang manis dan masam. Ruwiya, diriwayatkan fi ba'dil athar, anna Allah Ta'ala yuhasibu abdan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap seorang hamba di akhirat kaina. Hisap, dihitung amal baiknya, dihitung amal buruknya. Patarjahu sayyi'atuhu, manang amal buruknya. Si hamba nang dihisap ini banyak amal kada baiknya. Payu umaru bihi ilan nar, maka diperintahkan dia bawa ke neraka. Banyak kada baiknya, bawa ke neraka. Fa idza zuhiba bihi, manakala dibawa ke neraka dengan dia, yaqulullah ta'ala li Jibril alaihi salam, Allah berfirman kepada Jibril, ujar Tuhan, adrik abdi was'alhu, hai Jibril, tanyakan kepada hamba yang dibawa ke neraka tadi, perdapati hambaku yang dibawa ke neraka tadi, dan tanya dia, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya, adakah dia pernah duduk di majlis orang alim dalam dunia. Fa'aghfir lahu bi syafaatihi, aku ampuni dia dengan syafaatnya orang alim itu. Fayas'alul abda Jibril menanya kepada si hamba nang pacang dibawa ke neraka tadi, ikam pernahkah duduk di majlis orang alim? Fayaqul, dia menjawab, ma jalastu, aku tidak pernah duduk di majlis orang alim, kada pernah ke pengajian orang. Fayaqulu Jibril berkata, ya Rabb, hai Tuhanku, anta a'lam, engkau lebih mengetahui bihali abdik, dengan keadaan hamba engkau. Fayaqulu, Tuhan berkata kepada Jibril, salhu, tanya, hal ahabba aliman, adakah dia cinta kepada orang alim? Fayas'aluhu, Jibril bertakun, ikam adalah cinta lawan orang alim? Fayaqulu la, kada dia juga cinta kepada orang alim. Fayaqulu, berkata Tuhan, ya Jibril, salhu, tanyakan dia, hal jalasa ala ma'idatin ma'alim, adakah dia pernah duduk sabangku, samija, sepamakanan lawan orang alim, di orang aruh umpamanya. Fayas'aluhu, Jibril bertanya, engkau pernahkah duduk satu meja, satu tempat makan dengan orang alim? Fayaqulu la, kada suah juga, kasaruan di pelatar paling duduk orangnya ini. Fayaqulu, Allah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, salhu an ismihi wa an nasabihi, takunakan pengarannya itu siapa, keturunannya siapa. Fa in wafaqa ismuhu isma alimin ghufira lahu, jikalau namanya itu sama dengan nama orang alim, aku ampuni dosanya. Fayas'aluhu, ditakuni Jibril, kam siapa ngarani kam, adakah sesamaan nang kayak orang alim? Fala yuwafiqu, kadeda orang alim ngaran macam itu. Fayaqulu li Jibril, khudh biyadihi wa adkhilhul jannah. Jadi Tuhan kepada Jibril, wahai Jibril, laki-laki yang disuruh ke neraka tadi, walaupun dia kada pernah ke majelis ilmu, walaupun dia kada pernah cinta orang alim, walaupun dia kada pernah sapa makanan dengan orang alim, walaupun ngarannya kada ada sesamaannya lawan ngaran tuan guru orang alim, tapi dia masukkan ke surga. Khuz biyadihi wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika rajulu yuhibbu alima,
karena dia mencintai lawan seseorang, yang seseorang itu cinta kepada orang alim. Bahalat sebuting cintanya. Jadi artinya di sini bahwa di akhirat itu kaina sampai sekecil ini dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan orang jahat tuh kayak itu juga. Pernahkah dia ke majelis orang yang jahat? Adakah dia cinta kepada orang yang zalim? Pernahkah dia satu makan dengan orang yang zalim? Adakah ngarannya sama dengan ngaran orang yang zalim? Sama enggak itu juga. Sekecil apapun di akhirat itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya berpikir nang nyamannya nang itu masuk surga, nang jahat pun nang itu juga. Maksudnya sama ngarannya itu, namun sama kebetulan tuh kada jadi masalah nang menyamai nang berat itu. Ada orang yang sudah terkenal kejahatannya, terkenal kepasikannya, punya ngaran misal Pulan. Nah, kalau kita aku nak bangaran Pulan kayak si anu nang jagawan itu, nah itu nang kada baik itu. Amun pas kebetulan sama itu lain kisahnya. Sama orang misalnya kebetulan ngarannya ngaran Muhammad, kan apa ini tuh. Tapi kalau orang mengarani anaknya Muhammad karena cinta kepada Muhammad, nah ini yang memberi manfaat. Fayughfaru lahu bi barakatihi, maka diampuni dosanya berkat itu. Berkat dia cinta kepada seseorang, yang seseorang itu cinta kepada orang alim. Naqalahu fi khatimati Majma'il Bahrain li Syekh Ma'ruf bin Muhammad Bajammal rahimahullah. Al-faslur rabi fit tahdzir minal inkar 'alal awliya was salihin, pada menakuti daripada mengingkari atas para wali dan orang saleh. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah fil Lataifil Minan manasuhu wasiyatun wa irsyad, ini merupakan wasiat dan irsyad petunjuk. Iyyaka ayyuhal akhu an tas'a ilal waqi'in bi hadhihi at-ta'ifah al-mustahzi'ina bihim li'alla taskuta min 'ainillah wa tastawjibal maqta min Allah. Fa inna haula'il qauma jalasu ma'allah ala haqiqatis sidqi wal ikhlas wal wafa wa muraqabatil anfas ma'allah subhanahu wa ta'ala. Qad sallamu qiyadahum ilaih wa alqaw anfusahum baina yadayhi wa tarakul intisara li anfusihim hayaan min rububiyyatihi wa iktifaan bi qayyumiyyatihi. Wa qama lahum bi awfa ma yakumun li anfusihim kal muharibi liman harabahum wal mughalibi liman ghalabahum. Aku takuti engkau wahai saudaraku, bahwa engkau berjalan menuju kepada orang yang mencela orang-orang wali dan yang mengulu-ulu dengan mereka. Jangan sekali-kali ikam berjalan ke wadah inya. Nang inya itu katuju maulu-ulu orang saleh, katuju mencela orang saleh. Jangan sama sekali berjalan ke situ, bakawan apalagi. Kenapa? Supaya engkau tidak jatuh dari pandangan Allah. Supaya engkau tidak terkena kemurkaan daripada Allah. Orang ini katuju mencela-cela orang wali, mencela-cela orang yang saleh, diperintingnya, diulu-ulunya, dianggapnya remeh. Nah, jangan hendak kasih itu, apalagi mengawani. Bila kita dekat lawan itu, jatuh kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna haula'il qauma jalasu ma'allah ala haqiqati sidqi wal ikhlas, karena itu orang-orang saleh, mereka itu adalah kaum yang duduk beserta Allah atas sebenar-benar jujur dan ikhlas dan menyempurnakan dan muraqabah diri serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad sallamu qiyadahum ilaih, mereka menyerahkan kendali mereka kepada Allah. Wa alqaw anfusahum baina yadayhi, mereka melemparkan diri mereka di hadapan Allah.
Wa tarakul intisar li anfusihim, mereka meninggalkan membela diri mereka. Hayaan, karena malu, min rububiyatih, dari ketuhanan, waktifaan, dan merasa cukup, bikayyumiyatih, dengan pengaturan Allah. Faqama lahum, maka Allah berdiri bagi mereka, bi awfa ma yakumun, dengan paling sempurna yang mereka itu berdiri untuk diri mereka. Kal muharib liman harabahum, seperti Allah memerangi bagi orang yang memerangi mereka. Wal mughalib liman ghalabahum, dan Allah mengalahkan orang yang mengalahkan mereka. Kenapa? Sebabnya kita jangan sampai sama sekali bakawan lawan orang nang suka mencela orang saleh. Bakawannya jangan, apalagi kita seorang nang mencelanya. Bakawan lawan orang nang ketujuh mencela orang salihin pun jangan. Sebabnya apa? Sebabnya orang-orang salih itu mereka duduk beserta Allah, berzikir, inya membaca salawat, inya menyerahkan dirinya kepada Allah, inya minta peliharakan dirinya kepada Allah, inya kada membela, inya kada melawan bila disakiti. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian halnya, maka Allah akan menindak orang yang menyakiti mereka. Lebih berbahaya lagi daripada tindakan mereka itu sendiri. Orang salihin umpamanya kita sakiti, inya kada melawan, inya kada mendoa akan jahat lawan kita kada. Tapi Allah Subhanahu wa taala nang menindak kita. Kenapa? Sebabnya karena mereka sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berbahaya lagi daripada inya membalas. Mun yang membalas paling-paling sakitnya sedikit, tapi kalau Allah nang membalas, nah bahayanya sampai ke akhirat. Macam doa Yasin contohnya. Kita membaca Yasin, tentang Yasin, baca doa Allahumma inna nastahfizuka. Artinya apa nih tuh? Inna nastahfizuka, ya Allah, kami minta peliharakan kepada Engkau. Kami minta peliharakan kepada Engkau. Wa nastaudi'uka, kami menitipkan kepada Engkau ampusana diri kami. Nah, kalau ada orang mengganggu diri kita, mengganggu titipan Allah. Kalau ada orang mengganggu diri kita, berarti mengganggu yang sudah dipelihara oleh Allah. Allah pasti menindak, walaupun kita kadang membalas apa-apa, tapi Allah yang akan membalasnya. Karena ini sudah berdoa kepada Allah, minta jagakan dirinya, minta peliharakan dirinya. Nah, itulah orang-orang saleh. Disariki kada melawan, dipitnah kada melawan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membintingi dirinya. Allah yang akan membalasnya. Allah yang memerangi bagi mereka itu. Allah yang mengalahkan bagi mereka. Wa qad ibtuliya hadhihi ta'ifatu bil khalqi khususan ahlal ilmi zahir. Sungguh dijadikan ujian ini golongan orang saleh dengan makhluk, khususnya orang-orang yang punya ilmu zahir. Faqalla antajida minhum, sedikit sekali daripada orang yang punya ilmu zahir, man yansyarihu, orang yang terbuka sadruhu, dadanya, litasdik, untuk membenarkan biwaliyin muayyan, dengan seorang wali yang tertentu. Orang tuh punya ilmu zahir, dia punya ilmu fikih harat, ilmu nahu hibat, ilmu saraf, pokoknya ilmu zahir dia kuasai. Nah, orang-orang yang punya ilmu zahir inilah kadang-kadang yang dicoba oleh Allah. Dicoba apa? Dicoba dengan orang yang seperti aulia tadi. Nah, sedikit sekali orang yang punya ilmu zahir ini mengakui tentang kewalian seseorang. Ini ilmu fikih menguasai, ilmu tafsir menguasai, ilmu hadis menguasai, alim luar biasa. Ada orang madahkan dia orang si fulan tuh wali. Nah, ini paling kada mengakui itu orang kewalian si fulan itu. Nah, ini cobaan bagi dirinya. Bal yaqulu laka, bahkan dia mengata bagi engkau, na'am,
na'lamu, kami tahu, annal auliya maujudun, wali itu memang ada, ujarnya, walakin ainahum, di mana mereka itu. Fala yuzkaru lahu ahadun illa akhadha yarfa'u khususiyatallahi bihi, tidak disebut bagi dia seseorang melainkan dia mengambil, meninggikan keistimewaan Allah padanya. Taliqal lisan bil ihtijaj, lancar lisannya dengan berhujjah. Ariyan min wujudi nurit tasdiq, kosong daripada adanya cahaya membenarkan. Fahdhar mimman hadza wasfuhu, takutlah kamu daripada ini orang sifatnya. Wa firra minhu, dan larilah kamu daripadanya. Firaraka minal asad, sebagaimana larinya engkau daripada serigala. Orang tuh nang kada percaya lawan wali, jangan hendak bakawan lawan orang itu. Jangan hendak dikawani, orang ini sangat membahayakan engkau lebih daripada serigala. Qala Sayyidina Syekhul Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'allahu bih, man ankara 'alal arifin, siapa mengingkari atas orang yang arif, ubutuliya bi kaswatil qalbi, dia akan dibalakkan dengan keras hati. Wa qala Syekh Abu Turab An-Nakhshabi rahimahullah, idza alifal qalbu al-i'rada 'anillah sahibathul waqi'ah fi ahlillah, bila terbiasa hati berpaling dari Allah, menyertai akan dia mencela pada aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hati kebiasaan lupa kepada Allah, hati sudah berpaling kepada Allah, nah ini biasanya otomatis kena umpat mencela kepada aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi aulia Allah itu sesuatu yang sulit untuk diketahui. Kalau orang saleh masih nyaman kita mengetahui. Orang yang saleh itu orang yang banyak berisi amal kebaikan, jarang sekali melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Itu orang salihin sudah. Nah kalau aulia ini sulit mengetahui. Namun yang penting ada 3 macam kelompok manusia. Nang 3 kelompok ini kita waspada, hati-hati, karena kemungkinan ini orang bisa aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu pasti, cuma bisa. Karena aulia Allah ini kecuali macam orang ada bermimpi, nah, Rasulullah SAW menjadi Nabi, wahai fulan, tuh si anu tuh adalah wali Allah, nah hanya kau diikuti. Atau ada orang-orang yang sudah dikenal masyhur kewaliannya, dia mengatakan bahwa fulan itu wali, nah jadi kita percaya itu wali. Nah cuma ada beberapa tanda yang tanda ini mengarah kepada kewalian. Pertama, manusia, orang ini selalu kita lihat berbuat takwa, berbuat kebaikan. Dan sepengetahuan kita orang itu kadang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Nah kita hati-hati dengan orang seperti ini. Orangnya penyembahyang, orangnya pemuasa, orangnya akhlaknya baik, orangnya pendiam, kada terdengar menggibah orang, kada ada manjur atar, kada ada mencela-cela lawan orang, kada pemarah. Orangnya pendiam, sembahyang berjamaah, berbuat dosa itu kada kelihatan. Nah ini orang ada tanda, hati-hati dengan orang ini. Kalau kita salah-salah kita bisa dimusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau orang salihin jelas sudah salihin ini orang. Cuma apakah ini aulia atau kada itu hanya Allah yang tahu, dan orang-orang tertentu. Jadi orang yang kita lihat orang itu selalu berbuat kebaikan, dan kita kadang mengetahui orang itu ada perbuatan dosa. Orangnya suka begadang di rumah, orangnya kadang banyak bergaul, orangnya sembahyang berjamaah, orangnya pendiam, kadang terdengar menggibah orang. Nah ini sudah hati-hati orang ini. Ini orang saleh, bisa-bisa aulia Allah.
walaupun dia kada punya karamat, walaupun kada ada orang top yang mengakuinya, kada jadi masalah. Walaupun kada punya karamat, walaupun kada ada orang-orang yang alim bilang kawadahnya, kada jadi masalah. Satu itu. Yang kedua, orang ini kadang-kadang ada berbuat dosa kecil. Orang ini berbuat baik, orangnya takwa, cuma sepengetahuan kita orang ini kadang-kadang mau berbuat maksiat. Nah, tetapi orang ini ada punya kelebihan. Doanya misalnya mustajab. Nah, ada orang gering dijabayakannya waras umpamanya. Nah, ini orang bisa-bisa aulia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Orangnya pengamal, peibadah, tapi kadang-kadang mau sekali-sekali berbuat dosa kelihatan orang. Nah, mau berbuat dosa. Dosa kecil ini bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Tapi orang ini ada keistimewaan, ada kelebihan. Belinya berdoa bisa mustajab doanya. Nah, kita orang ini hati-hati. Ini bisa aulia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada orang suka berbuat baik, suka berbuat kebaikan, kadang-kadang mau aja berbuat dosa. Dan orang ini kada punya kelebihan, kelihatannya kada punya karamat, tapi banyak datang orang-orang besar ke rumahnya. Ulama-ulama datangan bisa ke rumahnya itu. Ulama-ulama hilang kawadainya. Ada orang-orang jauh datang minta doa kepadanya. Nah, ini orang pun hati-hati juga. Bisa-bisa orang ini aulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 macam kelompok itu yang kita waspada. Walaupun kita seluruh orang Islam itu kita hati-hati menyakitinya kalau itu aulia Allah. Cuma yang 3 kelompok ini lebih dekat mengarah kepada aulia Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang kita lihat selalu takwa. Kada kita lihat orang itu berbuat dosa. Walaupunnya kada punya karamat, walaupunnya kada dihilangi orang, nah ini sudah baik. Yang kedua, orang ini berbuat baik, tapi kadang-kadang mau juga berbuat dosa, tapi ini ada kelebihan. Ini hati-hati juga orang seperti ini. Yang ketiga, ini mau aja berbuat dosa, kadang-kadang berbuat baik sudah nyata banyak. Nah, cuma banyak orang-orang yang saleh, orang-orang dianggap takwa datang ke tempat ini. Nah, itu kita hati-hati juga pada orang itu. Amun orang ini banyak berbuat dosa, nah, banyak berbuat baik, keramatnya kedada, orang kadang datangnya, maka sudah ada kawa dikawanin itu. Ada kawa. Nah, hingga situ wa'lam anna anbiya Allah wa awliya'ahu yatakhallaquna birrahmah ma'a ibadillah. Sambungannya halaman 85. Wa qawlu sayyidina nazim nafa'ana Allahu bihi wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlan nubuwati khairu kulli musabba'in. Khairu fa'ilu baha bihi huwa nabiyuna sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa khairul khalaiqi ajma'in Muhammadun Rasulullah rahmatun lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa alaina ma'ahum ajma'in. Wa ahlan nubuwati mansubul lam maf'uluhu maf'ul baha li'annahu alaihi salam baha bil ghazali nabiyallah Musa wa nabiyallah Isa alaihi wassalatu wassalam
fi ru'ya haqqin min imamin qutbin huwa sayyidul jalil asy-syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul li Musa wa Isa alaihi wassalatu wassalam afi ummatika habrun kahadha faqala la wa li hadha wasafahu an-nazim bil habri kama qad wasafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bir ru'yal madhkurah. Kemudian al-hujjah, wali Allah Ta'ala ini jelas sudah. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau disebut Al-Habru, orang yang sangat alim. Orang yang sangat alim, yang berbangga dengan beliau akan para nabi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bangga punya Imam Ghazali ini. Nabi kita berbangga kepada nabi-nabi yang lain bahwa Nabi kita umatku ada yang paling alim ngarannya Muhammad Al-Ghazali. Di mana bangganya Nabi kita apabila maka ada semasa lawan Ghazali. Nah, itu ada disebutkan tadi mimpi yang benar min imamin qutbin, daripada imam kutub as-sayyidul jalil asy-syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili bermimpi Nabi kita berkata bagi Nabi Musa dan Nabi Isa, ujar Nabi kita, wahai Musa, wahai Isa, apakah ada pada umat kalian seseorang yang alim besar seperti ini? Seperti ini maksudnya Ghazali. Berkata Nabi Musa, Nabi Isa, la, tidak ada. Oleh karena ini mensifatkan akan Ghazali oleh Nazim bil habri, dengan habar. Nah, macam ini nih, kisah-kisah macam ini nih, bahwa aku udah percaya mimpi itu. Nah, yang tadi katakan berkahnya kita, kan dapat berkahnya. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili bermimpi, Ugasidin, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menuntun lawan Imam Ghazali. Rasulullah kemudian bertemu kepada Nabi Isa lawan Nabi Musa. Ujar Rasulullah, wahai Musa, wahai Isa, ikam adalah bisi umat nang alim macam umat kuning ini, na Ghazali ini. Ujar Nabi Musa kada ada, ujar Nabi Isa kada ada. Nah, jadi Al-Ghazali ini satu umat yang dibanggakan oleh Nabi kepada nabi-nabi yang lainnya. Ini berita mimpi daripada seorang wali Allah, Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kalau kita percaya yang demikian ini, nah kita dapat berkahnya. Namun kita kada percaya, kita dicegah daripada berkahnya dan diusir daripada kelompoknya. Al-Ghazali bermula Ghazali huwal imam hujjatul Islam alimul ulama'il a'lam, yang alim di antara ulama terkemuka, warisul anbiya, pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam, hasanatud duhur wal a'wam, keelokan masa dan tahun, zainul millah waddin, perhiasan agama, mujaddidu tariqati sayyidil mursalin, pembaharu tariqah sayyidil mursalin, muqtadal ummah ajma'in, ikutan umat seluruhnya. Abu Hamid panggilan beliau, Abu Hamid, ngaran sidin Muhammad, Abah sidin Muhammad juga ngaran, Kai sidin Muhammad juga ngaran, Al-Ghazali. Ada pendapat ulama mengatakan bahwa Al-Ghazali itu satu kampung kecil namanya Ghazalah. At-Tusi, Tus itu semacam kabupaten kira-kira segitu, kurang lebih itu Tus. An-Naisaburi, semacam provinsi Naisabur, negaranya Iran. Iran itu negaranya, provinsinya Naisabur, kabupatennya At-Tus, kampung kelahirannya adalah Ghazalah. Ada pendapat yang mengatakan demikian, rahimahullahu ta'ala. Haziya minallah fi jami' ahwalih, mendapat kedudukan dari Allah
pada sekalian keadaannya. Min husni tasanib, dari bagusnya karangan beliau, wa jaudatiha, dan kebagusannya, wa jazalatil ibarah wa suhulatiha, besarnya ibarat dan mudahnya ibarat, wa husnil isyarat, baiknya isyarat, wa kasfil mu'dalat, membuka yang sulit, wa minat tabahur, dan daripada melaut fi jami'il ulum, pada sekalian ilmu. Macam Ibnu Hajar umpamanya itu ahli fikih, ahli hadis. Imam Nawawi ahli hadis, ahli fikih. Kalau Imam Ghazali ini ahli ilmu nang apa aja, ilmu nang apa aja ahli. Tabahur fi jami'il ulum, warusukhil qadam biha, dan pijakan yang kukuh pada sekalian ilmu. Ma'ama khassahullah subhanahu wa ta'ala bihi, serta yang Allah khususkan beliau dengan itu, min husnis sirah, daripada baiknya perjalanan, wa taharatis sarirah, sucinya hati beliau, wa kamalil istiqamah, sempurnanya istiqamah, wa hakikatiz zuhdi, dan hakikat zuhud, wal uzufi anid dunya, berjauh dari dunia, wal i'rad an jahatiha, berpaling dari kepangkatan-kepangkatan dunia, ma'ataisiriha, serta mudahnya itu kepangkatan-kepangkatan bagi beliau, wa itrahi hasyamiha, dan melimparkan khadam-khadam dunia, wa min uluwil maraqi al-irfaniyah, dan dari ketinggian tingkatan-tingkatan ma'rifat, wa taghalghuli fil ulumil haqqaniyah, dan mendalam pada ilmu-ilmu hakikah, wal isyrafi ala ghayatil ghayat, dan menaiki atas kesudahan dari kesudahan, minal ulumil aqliyah, daripada ilmu-ilmu akal, wal madzahibil mukhtalifah, mazhab-mazhab yang bermacam-macam, al fasidah wal hakikiyah. Jadi beliau menguasai mazhab, baik mazhab yang sesat beliau menguasai maupun mazhab yang benar. Wulida, beliau dilahirkan radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi bi ulumihi bitus di Tus. Sanata 45 minal hijratin nabawiyah, tahun 450 Hijriyah. Wabtada abiha, dan beliau mulai di Tus, ma'asibahu, serta kecilnya beliau, pitalabil ilm, menuntut ilmu waktu kecil di kota Tus tadi. Summa qadima Naisabur, hanya sidin datang ke Naisabur, ke provinsi. Wala zama durusa imamil haramain, beliau melazimi pengajian Imam Haramain. Jadi Imam Ghazali murid oleh Imam Haramain. Wajadda wajtahada, beliau bersungguh, hatta takharraja, sehingga lulus, fi muddatin qaribah, pada masa yang singkat. Wasara awhada zamani, jadilah beliau salah seorang yang hebat di masanya. Wajalasa, dan beliau duduk lil iqra, untuk membaca, wa irsyadit talabah, mengajari talabah, fi ayyami syekhihi al-imam, pada masa hidupnya al-imam Haramain. Wa kana Haramain yatabajjahu bihi, berbangga dengan Imam Ghazali. Wa waqa'a lahu ittifaqatun hasanatun bi munadharatil ulama, dan terjadi bagi Ghazali kesesuaian yang bagus pada pandangan-pandangan ulama. Wa darrasa bin nizamiyah, beliau mengajar pada nizamiyah, al madrasatil ma'rufah bi Baghdad, madrasah yang terkenal di Baghdad. Wasara, jadilah Imam Ghazali imam al-Iraq, imamnya Irak. Ba'da an haza imamata Khurasan, sesudah beliau itu mendapat imam Khurasan. Wartafa'at manzilatuhu ala akabiril waqti, dan kemudian terangkat kedudukan beliau atas tokoh-tokoh di waktu itu. Summa taraka Baghdad, kemudian beliau meninggalkan Baghdad. Wa kharaja amma kana fihi minal jah,
dan beliau keluar dari sesuatu yang adalah beliau padanya daripada kedudukan. Wastaghala, dan beliau bekerja bihaqaiqit taqwa, dengan hakikat takwa. Wasulukit tariqah, dan menjalani tariqah. Wa akhadha fit tasanifil azimah, dan beliau menjalani atau masuk pada mengarang yang besar, pada karangan-karangan yang besar. Allati lam yusbaq ilaiha, yang tidak didahului kepadanya. Mislul Ihya, seperti Ihya Ulumuddin. Itu merupakan salah satu karya besar daripada Imam Al-Ghazali. Sehingga banyak ulama-ulama mengatakan, andai kata di dalam sembahyang itu boleh selain Quran dibaca, maka yang paling baik dibaca adalah Ihya Ulumuddin. Andai kata boleh sembahyang itu lain pada Quran bacaannya, maka mereka mengatakan Ihya yang patut menggantikannya. Wasara ilal Maqdis, dan Ghazali berangkat lagi ke Maqdis, muqbilan, berhadap ala mujahadatin nafsi, atas melawan nafsu. Summa ada, kemudian beliau kembali ila Tuskatus, muqbilan, berhadap ala nushil ibad, atas memberikan nasihat kepada hamba Allah, wa irsyadil khalqi, dan memberikan petunjuk kepada makhluk. Walam yuzkar lahu radhiyallahu anhu syaikhun khasun bit tariqah, tidak ada disebutkan bagi beliau guru yang khusus dalam tariqah. Lakinnahu, tetapi beliau ijtama'a, berhimpun, bijama'atin min ahliha, dengan satu kelompok daripada ahli tariqah. Asyara ila syai'in min dzalik, beliau mengisyarat kepada sesuatu dari yang demikian, bi kitabihil maqsidil asna. Wa kana mu'azzamu tadrisihi, adalah sebagian besar pelajaran beliau, bit tafsir, pada ilmu tafsir, wal hadis, dan ilmu hadis, wa tasawuf, dan ilmu tasawuf. Qala ba'duhum muzi'at tasanifuhu ala ayyami umrihi fabalaga kulla yawmin kurrasun. Dibagi karangan-karangan Ghazali itu atas umur sidin, mencapailah tiap-tiap harinya 1 juz. Imam Ghazali umur kada panjang, lahir tahun 450, wafat tahun 505. Berapa tahun umur sidin kira-kira? 55. Nah, sedangkan sidin mengarang kitab lebih daripada 50, banyak karangan sidin. Andai kata dibagi umur sidin, setiap hari itu 1 juz. Wa anil Imam An-Nawawi an ba'di syuyukhihil mu'tamadin qala wuzi'at tasaniful Imam Al-Ghazali ala ayyami umurihi fa khassa kulla yawmin minha arba'atu kararisa. Jadi kalau umur Imam Ghazali dibagi lawan karangan-karangan sidin itu sehari mengarang 4 lembar. Umur sidin mulai lahir sampai wafat 55. Dihitung jumlah halaman kitab yang sidin karang, seharinya 4 lembar sidin mengarang itu. Hakadha sami'atu syaikhan an-nazim. Wa man ta'ammala tasanifahu rahimahullah, siapa yang memikirkan karangan Imam Ghazali, arafa makanahu minal ilmi, niscaya dia tahu kedudukan beliau daripada ilmu. Wa uluwa darajatihi fiddin, dan ketinggian derajat beliau pada agama. Walihada qala ba'duhum, mulai karena ini berkata sebahagian para ulama, law ba'asallahu nabiyyan ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ba'atsal Imam Al-Ghazaliyya wa la kanat mu'jizatuhu fi kitabihi fi kutubihi. Andai kata Allah mengutus nabi sesudah Nabi Muhammad, niscaya Imam Ghazali nabinya. Mana mukjizat Imam Ghazali menjadi nabi? Kitab-kitab karangan beliau itu seperti mukjizat bagi Imam Ghazali. Wal murad lau jaza zalik, andai kata boleh demikian. Andai kata boleh demikian, misalnya imbah nabi kita tuh ada nabi, Ghazali sudah nabi. Walakinnahu ghairu jaiz, tetapi itu kada mungkin. Wa innama huwa min babit takdir, itu daripada bab
perumpamaan. Kaqaulihi ta'ala walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Jikalau orang-orang itu dikembalikan ke dunia, niscaya dia kembali bekerja beramal terhadap yang dilarang Allah. Wa warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala yab'atsu li hadhil ummah man yujaddidu laha dinaha ala ra'si kulli mi'ati sanah. Hadis Nabi mengatakan bahwa Allah mengutus bagi ini umat orang yang memperbaharui bagi ini umat agamanya atas di ujung tiap 100 tahun. 100 tahun, 1 abad sejak Rasulullah itu ada Allah mengutus umat Nabi Muhammad yang merupakan mujaddid, pembaharu. Nah, boleh dikatakan orang yang paling alim seluruh dunia. Setiap 100 tahun sekali. Nah, pada masa abad pertama tahun 100 Hijriah itu disepakati oleh ulama-ulama dunia bahwa orang yang paling berhak duduk di situ adalah Umar bin Abdul Aziz. Sepakat bahwa itulah orang yang paling top di dunia saat itu, yang membawa pembaharuan kepada agama Rasulullah. Nah, kemudian di abad yang kedua, para ulama-ulama sepakat bahwa orang yang paling alim di abad kedua itu adalah imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sampai abad ketiga, abad keempat, abad kelima, ulama-ulama sepakat bahwa yang paling top di abad kelima seluruh dunia adalah Al-Imam Al-Ghazali. Anallah subhanahu wa kana ala ra'sil mi'atil khamisah al-imamu hujjatul Islam Imam Ghazali kama qalahu jama'atun minal ulama al-akabir minhum al-imam Ibnu Asakir. Walam yakhtalifin naqlu fil Imam Al-Ghazali fi ma'alimna annahu mujaddid fi dzalikal waqti, dan tidak kami ketahui khilaf pada manakal daripada Imam Ghazali sepengetahuan kami bahwa beliaulah yang mujaddid pada masa itu. Jadi macam-macam pendapat ulama itu. Abad pertama yang paling alim Umar bin Abdul Aziz. Ada lagi ulama mengatakan lain pada itu, ini yang paling alim. Di abad kedua orang yang paling alim seluruh dunia Imam Syafi'i. Tapi ada kelompok ulama lain lagi, bukan Syafi'i, si Anu ngarannya. Nah, cuma kalau untuk abad kelima itu sepakat seluruh ulama dunia bahwa Ghazali yang paling mantap, yang paling pantas untuk menjadi mujaddid agama ini. Nah, hingga situ wa anil Imam Ahmad bin Hanbal. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijami'il muslimina muslimat wal mu'minina minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ajran fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan dal hisab wa 'amalan min al-'adzab wa nasibana min al-jannah warzuqna an-nadhara min karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-'adab bi nurika abadan abada. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-'adab bi nurika abadan abada. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri بهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. يا الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله